Gardeners, ketemu lagi di channel Puri Garden Official. Jadi kali ini kita mau membahas tentang modul aquaponik mini. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan skip dan tonton sampai habis ya, supaya kamu mendapatkan informasi secara lengkap. Kalian tahu nggak sih apa itu aquaponik? Nah, aquaponik itu merupakan teknik bercocok tanam yang hampir sama dengan hidroponik, yaitu sama-sama menggunakan air dan tidak memerlukan tanah. Terus apa sih yang menjadi pembedanya? Nah, kalau hidroponik ini menggunakan air yang sudah dicampur dengan pupuk khusus, sedangkan aquaponik menggunakan air dari kolam ikan. Jadi nanti ketika panen dari sistem aquaponik, akan mendapatkan hasil panen ikan dan tanaman sekaligus. Sebelum membuat modul aquaponik mini, kita harus tahu dulu nih mau dibuat seperti apa modulnya. Nah, kalau pembuatan aquaponik mini ala Puri Garden, yaitu yang pertama adalah pembuatan kolam ikan. Yang kedua, kerangka sebagai tempat untuk talang instalasi. Yang ketiga, talang instalasi untuk tempat tanaman. Yang keempat, pembuangan air. Dan yang kelima, sistem irigasi untuk mengalirkan air kolam ke tanaman. Nah, kita akan bahas satu persatu secara detail, mulai dari alat, bahan, dan cara pembuatan aquaponik mini. Yang pertama adalah pembuatan kolam ikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah semen dan pasir untuk pengecoran kolam ikan dan plastik UV untuk melapisi kolam ikan agar tidak bocor. Kolam ikan yang kita buat memiliki ukuran persegi 1 x 1 meter dengan diameter kolam ikan kurang lebih 80 cm. Plastik UV yang kita gunakan ada 2 lapis agar lebih aman. Dan alasan kita memakai plastik UV adalah harganya yang lebih terjangkau serta memanfaatkan barang yang ada di kebun. Kamu bisa mengganti plastik UV dengan menggunakan terpal. Yang kedua adalah pembuatan kerangka. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gerinda untuk pemotongan pipa, palu kayu untuk pemasangan pipa, pipa T dan pipa L ukuran 1 inci untuk menyambungkan pipa utama, serta pipa PVC atau polyvinyl chloride tipe AW ukuran 1 inci. Pipa PVC tipe AW merupakan pipa paling tebal yang mampu menahan tekanan hingga 10 kg per cm persegi. Penggunaan pipa PVC tipe AW pada kerangka ditujukan agar kerangka mampu menahan beban dari talang instalasi. Cara pembuatannya yaitu dengan memotong pipa PVC menggunakan gerinda dengan ukuran untuk kaki depan 30 cm sebanyak 2 piece, kaki belakang 27 cm sebanyak 2 piece, kerangka depan dan belakang 120 cm, serta kerangka samping 100 cm sebanyak 2 piece. Setelah pipa dipotong, tahap selanjutnya adalah dengan merangkai atau menyambungkan pipa tersebut menggunakan pipa T dan pipa L yang telah disiapkan sebelumnya. Jangan lupa untuk menggunakan palu kayu pada saat merangkai pipa. Hal ini ditujukan agar sambungan antar pipa lebih merekat dan tidak berongga. Nah, setelah pipa tersebut telah dirangkai, maka bisa diletakkan di atas kolam ikan. Yang ketiga adalah pembuatan talang instalasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah guli trapesium dengan panjang 120 cm, penutup pembuangan air drain guli, tutup guli hidroponik end cap, dan bor listrik untuk melubangi guli. Kelebihan dari penggunaan guli trapesium adalah yang pertama, bahan yang lebih tebal, presisi, dan aman untuk tanaman. Yang kedua,
mudah untuk dibuka tutup, sehingga mudah untuk dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai alur di bagian bawah guli untuk memastikan aliran air secara merata. Yang keempat, tidak mudah berlumut karena sudah dilapisi dengan pelapis UV. Dan yang kelima, sistem knockdown agar mudah bongkar pasang bila ingin memperbesar modul guli. Nah, untuk cara perakitan talang instalasi adalah dengan memasangkan penutup pembuangan air drain guli pada guli trapesium. Selanjutnya adalah memasangkan bagian atas dan bawah guli trapesium, dan yang terakhir memasangkan tutup guli hidroponik end cap. Talang instalasi guli trapesium dilubangi menggunakan bor listrik dengan diameter lubang 5 cm dan jarak 15 cm. Setelah perakitan selesai, maka talang instalasi bisa ditempatkan di atas kerangka yang sebelumnya telah diletakkan di atas kolam ikan. Total dari talang instalasi adalah 6 piece dengan 36 lubang tanam. Yang keempat adalah pembuatan pembuangan air. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gerinda untuk pemotongan pipa, bor listrik untuk melubangi pipa, palu kayu untuk pemasangan pipa, pipa T dan pipa L 2,5 inci untuk menyambungkan pipa, dan pipa PVC tipe D ukuran 2,5 inci. Pipa PVC tipe D merupakan pipa yang memiliki ketebalan sedang dan mampu menahan tekanan 5 kg per cm persegi. Penggunaan pipa tipe D pada pembuangan air karena tekanan pada pembuangan air tidak terlalu besar. Cara pembuatannya adalah dengan memotong pipa 60 cm sebanyak 2 piece, pipa 30 cm sebanyak 1 piece, dan melubangi pipa berukuran 60 cm sebanyak 6 lubang dengan diameter lubang 2,5 cm atau disesuaikan dengan lubang pembuangan air drain guli. Setelah itu pipa dirangkai atau disambungkan menggunakan pipa T dan pipa L serta menggunakan palu kayu untuk mencegah sambungan pipa berongga. Nah, langkah terakhir adalah dengan memasangkan pada pembuangan air drain guli. Yang kelima adalah pembuatan sistem irigasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah selang LDPE atau High Density Polyethylene 16 mili dengan panjang 2 meter dan 5 mili dengan panjang 20 cm sebanyak 6 piece atau disesuaikan dengan banyaknya talang instalasi. Setelah semuanya terpasang, pompa dihidupkan untuk pengecekan sirkulasi air sistem aquaponik. Selang LDPE digunakan untuk mensirkulasikan air kolam. Alat dan bahan yang selanjutnya adalah drain end untuk menutup ujung selang, kabel tis untuk merekatkan selang LDPE ke pipa kerangka, penembuk untuk melubangi selang, nipple sambung 5 mili untuk menyambungkan selang LDPE, dan pompa 2 meter untuk memompa air kolam ke tanaman. Nah, setelah modul aquaponik terpasang, maka modul sudah siap untuk digunakan. Sistem kerjanya sangat sederhana, yaitu air pada kolam ikan akan dipompa ke talang instalasi dan akan dikembalikan ke air kolam, sehingga air akan disirkulasikan secara terus-menerus. Tanaman yang cocok ditanam menggunakan sistem aquaponik adalah sayuran daun seperti kangkung, pakcoy, dan juga selada. Sedangkan ikan yang dibudidayakan adalah ikan konsumsi seperti lele, gurame, dan nila.